Recording in progress. Oke, sambil dimulai aja ya. Udah masuk semua kan? Belum, Ibu. Belum. Masih ada yang di jalan? Nggak, ada yang belum aktif gitu, ada yang belum buka grup.
Iya. Ya. Sambil mulai aja ya, sambil nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sholawat berbikaian salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya bersolawat, kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menayangkan presentasi yang telah Ibu buat dengan judul Mengembangkan Potensi Karakter Peserta Didik. Capaian pembelajaran terhadap perkuliahan hari ini diharapkan mahasiswa dapat menggali dan mengembangkan potensi karakter peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, dan mahasiswa dapat menjelaskan mengenai kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Sebelumnya kita absen dulu ya. Amanda hadir? Hadir, Bu. Di absen. Terus Anggun? Udah. Aku hadir. Anggun ada? Anggun Dwi Arianti hadir? Hadir, Bu. Audita Derni Purba? Audita ada? Bila Adinda? Hadir, Ibu. Elizabeth ada? Elizabeth hadir? Tidak ada, Ibu. Eva Milk? Eva ada? Hadir, Ibu. Ada. Fahmi Abdul Malik? Fahmi ada? Hadir, Bu, hadir. Iya. Vera Firnanda hadir? Vera ada Vera? Gija Cahaya ada? Belum masuk, Ibu. Hasna Apriliana? Hadir, tapi jaringannya jelek katanya, Bu. Hilda ada? Hilda? Hadir, Ibu. Muslimah ada? Hadir, Bu. Ismi ada? Ismi ada? Laila ada? Hadir, Bu. Michael Kalolik ada?
Michael ada? Tidak ada. Meisa, Mau kemana? Sana. Aku ada kamu kemana? Meisa Maharani ada? Jangan lu kemana-mana. Meisa hadir? Mesya hadir jelek jaringannya Bu. Mira Hafifah? Hadir Ibu. Mutiara ada? Mutiara? Marina Susure? Marina ada, Marina? Tiara izin Bu. Nadira ada? Hadir Ibu. Natalius ada, Natalius? Natalius? Ada Ibu. Novia Sapitri? Hadir Bu. Putri Alfa hadir? Rahma Rahayu? Ada? Rahma Rahayu? Ratih hadir? Hadir Bu. Repalina? Hadir Bu. Rizka? Hadir Ibu. Rizky Aprianti? Sandi ada? Hadir Bu. Sarah Bilkis? Stella Apriliani ada? Hadir Bu. Siti Pasha ada? Siti Pasha? Hadir Ibu. Siti Karina? Siti Karina ada? Enggak ada dari awal. Siti Mutmainah ada? Siti Mutmainah ada? Ada Ibu. Siti Nabila Aprilia? Hadir Ibu. Siti Nurhamidah? Hadir Bu. Siti Julpa? Hadir Bu. Suhaib? Ada Suhaib? Belum masuk Bu. Yahla? Melita? Hadir Bu. Tiara Rasmi? Wardah Lukman? Wardah ada? Belum masuk Ibu. Windy ada? Ada Ibu. Oke, lanjut ya. Mungkin hari ini Ibu akan menyampaikan materinya saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh lewat WA aja ya, langsung di Japri. Kan waktunya suka kurang. Nanti pas di akhir presentasinya, langsung di Japri aja kalau ada pertanyaan. Baik Ibu. Iya Bu. Ya, langsung saja ke materi. Tujuan perkuliahannya itu sudah ya, mahasiswa dapat menggali dan mengembangkan potensi karakter peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Oke, Grand Design Pendidikan Karakter ini berbagai upaya terobosan tengah dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan mencari dan mengembangkan potensi-potensi yang harus dikuasai oleh guru yang bertindak sebagai sumber daya manusia yang menjembatani perkembangan ilmu pengetahuan,
serta teknologi yang harus ditransfer kepada peserta didik guna mengembangkan bakat, minat, serta potensi yang dimiliki peserta didik sehingga kelak di kemudian hari mampu mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai potensi yang dikuasai sehingga pembangunan pendidikan nasional dapat terwujud dengan sempurna karena diisi oleh generasi muda yang berkualitas. Dalam hal ini, bahwa pembangunan sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesuksesan dan keseimbangan pembangunan nasional yang telah digariskan. Pembangunan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas yang harus diperhatikan dan dirancang sedemikian rupa serta berdasarkan pemikiran yang matang untuk mengimbangi lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendunia. Lanjut, pendidikan dasar adalah kelanjutan dari pendidikan di dalam lingkungan keluarga. Kerjasama antara keluarga dengan sekolah merupakan suatu hal yang sangatlah penting. Sekolah tentunya tidak mungkin bisa mengembangkan pendidikan karakter tanpa adanya peran aktif dari orang tua. Tentunya kerjasama antara keduanya sangat dibutuhkan. Komunikasi pihak sekolah dengan keluarga siswa dapat bermacam-macam mulai dari pertemuan dengan orang tua, surat edaran, buletin sekolah, dan sebagainya. Intinya, segala macam cara maupun alat komunikasi bersama orang tua tentunya bisa digunakan. Pengembangan dalam pendidikan karakter memiliki tujuan untuk membuat anak tumbuh dengan sehat. Pada setiap program yang telah dibuat harus mempertimbangkan kesehatan pertumbuhan pada peserta didik. Kesehatan yang dimaksud merupakan kesehatan rohani, jasmani, dan psikologis. Anak-anak seharusnya diajari bagaimanakah cara untuk menjaga kesehatan. Mereka juga perlu mengenali makanan yang sehat di lingkungan sekolah mereka. Selanjutnya, itu pendidikan karakter di sekolah ya. Kebersihan pembangunan pendidikan nasional ditentukan oleh kualitas gurunya, serta perangkat sekolah yang bertindak sebagai sumber daya manusia. Sebagai roda penggerak tingkat keberhasilan pembangunan sekolah, dalam hal ini termasuk perangkat sistem di dalamnya, adalah merupakan pengambil keputusan, penentu kebijakan, perancang, pemikir, perencana, juga pelaksana terdepan sebagai pelaku kontrol, sekaligus pengamat serta pengawas pembangunan dalam bidang pendidikan. Mengingat keberadaan sumber daya manusia merupakan syarat utama bagi keberhasilan pembangunan pendidikan dewasa ini, sehingga kualitas pendidikan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga dapat mengimbangi kemajuan dunia dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional yang tengah dirintis pada saat ini. Di mana pendidikan itu akan berarti apabila pendidikan yang bersangkutan memiliki sistem yang berkualitas serta relevan. Dengan pembangunan dewasa ini, mengingat hal tersebut, maka dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh dan berlangsung secara terus-menerus, yang tentu saja tidak lepas dari arah kebijakan pemerintahan dengan strategi pengembangan yang sudah sedemikian rupa dirancang sehingga peningkatan kualitas pendidikan merupakan kebijakan dan program yang harus dilaksanakan secara optimal. Pada dasarnya, peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dengan peningkatan mutu pendidikan pada sekolah dasar, mengingat pendidikan sekolah dasar merupakan fondasi untuk pengembangan ke jenjang pendidikan menengah pertama
juga pada jenjang pendidikan selanjutnya. Akan lebih sempurna lagi apabila orang tua berinisiatif menyekolahkan anak-anaknya yang dimulai dari pendidikan taman kanak-kanak, maka akan lebih efektif lagi dalam pengembangannya ketika peserta didik berada pada pendidikan dasar. Jenjang pendidikan dasar pada sekolah dasar merupakan bentuk satuan pendidikan yang sangat urgent keberadaannya. Dalam hal ini, seorang anak tanpa menempuh sekolah pendidikan dasar, maka yang bersangkutan tidak akan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama, apalagi pada jenjang pendidikan setingkat di atasnya. Keberhasilan peserta didik dalam menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan selanjutnya sangatlah ditentukan oleh standar kompetensi pada jenjang pendidikan dasar. Dengan demikian jelas, pemerintah dalam hal ini harus benar-benar jeli dan tanggap, agar senantiasa melakukan terobosan-terobosan untuk mengembangkan kompetensi yang harus dikuasai oleh guru sekolah dasar. Hal ini dimaksudkan agar cita-cita yang ingin dicapai untuk peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud sesuai yang tertuang di dalam tujuan pendidikan nasional. Berkaitan dengan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar yang merupakan standar prioritas untuk tingkat keberhasilan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah pertama juga menengah atas. Ada dua hal yang harus dilakukan yang merupakan langkah yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama adalah substansi peningkatan mutu pendidikan dan langkah berikutnya adalah strategi mutu pendidikan yang lebih difokuskan kepada strategi pengembangan sekolah dasar secara menyeluruh. Selanjutnya, dalam peningkatan mutu pendidikan harus dipusatkan kepada pembinaan kegiatan belajar mengajar dalam berbagai komponen pendukungnya, yaitu profesionalisme guru, sarana dan prasarana belajar, manajemen pendidikan, penampilan dan fisik sekolah, serta partisipasi masyarakat. Selanjutnya, sekolah adalah merupakan suatu lembaga atau organisasi yang di dalamnya terdiri dari perangkat sistem yang terdiri dari pimpinan sekolah, guru yang bertindak sebagai objek pelaku, dan pengelola administrasi serta orang tua dari peserta didik yang menyekolahkan anaknya pada lembaga pendidikan tersebut. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan dalam hal ini adalah sekolah tidak lepas dari kemampuan yang profesional dari pimpinan dalam mengendalikan perangkat di dalamnya dengan komitmen pada tugas pokok dan fungsi pimpinan. Pendidikan sekolah dasar mengemban misi sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran yang merupakan fondasi bagi peserta didik usia sekolah dasar. Guru di sini mengemban tugas memberikan bekal sebagai kemampuan dasar sehingga peserta didik siap dan layak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah pertama. Selanjutnya yaitu peran masyarakat sekolah ya. Berbicara peserta didik, tidak lepas dari orang tua siswa yang bertindak sebagai subjek pelaku. Pada posisinya, ketika sekolah banyak melibatkan orang tua siswa, manakala sekolah menerapkan kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan dan dibuat orang tua untuk mengerti tentang program sekolah yang harus dijalankan, maka pihak sekolah akan mendapat banyak kemudahan di mana ketika orang tua secara prosedur sudah paham betul program-program sekolah yang harus dijalankan, maka peran serta orang tua yang tersangkut finansial bisa turut andil menjadi bagian yang berperan serta aktif turut membangun pendidikan ini agar berjalan dengan maksimal dan tanpa kendala yang berarti. Peran serta aktif orang tua siswa sangat menunjang kelangsungan
Pelaksanaan program-program sekolah yang akan dilaksanakan minimal diperlukan sekurang-kurangnya 6 kali pertemuan dengan orang tua dalam 1 tahunnya. Dengan demikian akan mempermudah bagi sekolah dalam mengambil keputusan-keputusan yang akan dijalankan karena adanya partisipasi masyarakat dalam kapasitas orang tua dari peserta didik yang disekolahkan pada sekolah kita. Dengan kemudahan, sekolah di dalam mengambil keputusan di dalam pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan ditandai dengan adanya kewenangan pihak sekolah di dalam pengambilan keputusan yang notabene akan lebih leluasa dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dengan pengalokasian sesuai dengan prioritas program agar sekolah lebih eksis terhadap kebutuhan sekolah. Mengingat fasilitas penunjang tersedia secara maksimal, hal ini dapat mempermudah dalam pentransferan ilmu pengetahuan, keterampilan untuk mendapatkan kualitas pendidikan sesuai yang diharapkan. Yang kedua, peran peserta didik. Peran peserta didik sebagai subjek belajar adalah individu yang terdiri dari berbagai karakter, adat istiadat, lingkungan sosial, cara mendidik orang tua juga variatif, dengan tingkat daya nalar serta kecerdasan yang tentu saja berbeda. Dalam hal ini, merupakan acuan serta sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk lebih mengenal lagi keberadaan peserta didik sebagai individu dengan ciri-ciri seperti dalam diri peserta didik, ada syaraf yang memiliki fungsi rasional dan secara refleks menggerakkan tingkah laku intelektual sebagai makhluk sosial. Secara individu, peserta didik memiliki potensi dan kompetensi walaupun dalam keterbatasan. Dalam hal ini, peserta didik sebagai makhluk sosial tidak lepas dari perilaku yang baik dan buruk. Satu sisi, lingkungan adalah penentu tingkah laku bagi peserta didik secara individu yang merupakan pengalaman dari kemampuan untuk bergaul yang dipelajari. Dengan demikian, peserta didik adalah merupakan titik sentral dari target atau rancang bangun sistem yang akan kita jalankan. Peserta didik akan menjadi faktor penentu dalam pengembangan proses belajar mengajar. Peserta didik merupakan pihak yang ingin mencapai segala sesuatu yang telah dicita-citakan, memiliki harapan, serta tujuan yang hendak dicapai. Melalui kompetensi yang dikuasainya, keberadaan peserta didik dalam proses belajar mengajar titik sentral sebagai kelompok individu yang belum dewasa baik secara jasmani maupun rohani, melalui bimbingan, arahan, serta pembinaan dari guru yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, maka akan mencapai tingkat kedewasaan yang dilaluinya dengan proses sehingga memiliki suatu kecakapan di samping melalui proses belajar, maka bentuk-bentuk kemampuan yang ada secara kodrati dengan sendirinya akan muncul. Sehingga peserta didik menguasai kecakapan khusus yang alami dan tampak setelah proses belajar mengajar dilaluinya secara bertahap. Selanjutnya, ada yang harus diperhatikan sebagai pemenuhan dan kebutuhan peserta didik dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Dengan tujuan untuk menginformasikan materi pelajaran dengan dilengkapi oleh kelengkapan sarana prasarana, sehingga materi pelajaran yang diinformasikan dapat dipahami dengan jelas karena diserasikan dengan fasilitas yang memadai. Dalam hal ini perlu diperhatikan pula kebutuhan peserta didik seperti kebutuhan jasmani dan rohani, yang kedua kebutuhan sosial, yang ketiga kebutuhan intelektual. Dengan demikian, kita selaku guru akan lebih mudah apabila hal-hal di atas menjadi bahan pertimbangan untuk menyikapi kelangsungan pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan sehingga
peserta didik dalam pertumbuhan serta perkembangannya dapat berjalan dengan normal dan mencapai tujuan yang diharapkan baik oleh pihak orang tua murid, sekolah, juga pemerintah sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai. Untuk mempermudah pentransferan ilmu pengetahuan dan keterampilan juga, pesan moral yang akan disampaikan kepada peserta didik, maka seyogyanya guru memperhatikan keberadaan individu tiap peserta didik dengan cara mengenal lebih dekat hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang pengetahuan dan taraf pengetahuan, terus cara belajar peserta didik, kemudian usia peserta didik, kemudian tingkat kematangan, terus yang kelima spektrum dan ruang lingkup minat, kemudian lingkungan sosial, hambatan-hambatan lingkungan dan kebudayaan, intelijensia, keselarasan dan sikap, prestasi belajar, dan motivasi. Dengan mengenal hal-hal di atas dapat dipermudah guru untuk menjalankan tugasnya dalam mengajar sekaligus mendidik serta mengembangkan metode pembelajaran, sehingga peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Guru adalah merupakan bagian terpenting yang berperan dalam pembelajaran peserta didik. Mengingat guru memiliki andil besar dalam proses pelaksanaan pembelajaran, dengan demikian guru memiliki andil besar yang berkewajiban untuk berperan aktif dalam menempatkan tuntutan masyarakat akan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dengan memposisikan diri sebagai tenaga profesional dalam arti bahwa guru memiliki tanggung jawab untuk membentuk bakat, minat, serta prestasi peserta didik sehingga menguasai suatu kecakapan yang dapat bermanfaat kelak kemudian hari. Sebagai generasi bangsa yang punya nilai jual dan siap untuk menjadi manusia yang produktif serta tepat guna, guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa guru sebagai tenaga pendidik yang secara umum diartikan bahwa profesi guru adalah pekerjaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ciri dari pekerjaan profesional guru adalah memiliki profesi filosofis dan ketanggapan yang bijak dengan kompetensi yang dimilikinya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan ketelitian serta kecermatan dalam menentukan langkah serta sikap pada saat berhadapan dengan peserta didik. Guru dengan profesinya memiliki hal-hal dalam ukuran serta kriteria seperti yang pertama, spesial dengan latar belakang teori yang luas, dalam arti bahwa seorang guru berwawasan luas dan berkeahlian khusus yang handal. Profesi guru merupakan karir yang dibina secara organisator dalam arti bahwa guru memiliki hak otonomi jabatan dengan kode etik jabatan serta merupakan karya bakti seumur hidup. Yang kedua, kriterianya itu diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang terhormat serta memiliki dedikasi tinggi dalam pengertian bahwa guru memperoleh dukungan dari masyarakat, mendapat pengesahan dan perlindungan hukum, memiliki status pekerjaan yang jelas dan sehat, serta memiliki jaminan hidup yang layak. Profesi guru dengan kriterianya akan membawa konsekuensi yang fundamental terhadap lajunya program pendidikan yang berlangsung, terutama yang berkaitan dengan tenaga pendidikan. Hal ini mengandung arti bahwa keberhasilan program pendidikan tidak lepas dari peran serta aktif masyarakat secara keseluruhan, baik sebagai sumber asal maupun sumber daya atau sebagai yang berkepentingan dengan keberlangsungan keberhasilan peserta didik. Hal ini harus dijadikan sebagai kajian oleh semua unsur terkait dalam tingkat keberhasilan kualitas pendidikan seperti yang tertuang di dalam tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan. Selanjutnya yaitu pendidikan karakter di masyarakat.
Guru dalam jabatan fungsionalnya sebagai tenaga kependidikan profesional dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat sebagai figur dari seseorang yang memiliki segudang prestasi dengan sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam artian guru adalah gudangnya ilmu dan kepercayaan. Itu berlaku sampai akhir hayat. Seseorang dengan sebutan guru tidak cukup hanya menguasai materi pelajaran saja. Dalam hal ini, guru hendaknya mampu secara maksimal menunjukkan kepiawaiannya dengan lebih kepada menunjukkan figur dengan kepribadian guru, disertai tingkat kedewasaan yang matang. Guru juga harus mampu memposisikan diri sebagai orang tua kedua bagi peserta didik, teman, sahabat, juga lawan bicara yang menyenangkan, sehingga peserta didik akan merasa nyaman bila berhadapan dengan kita dalam figur guru. Dalam keseharian di lapangan, guru tidak hanya menguasai dan menyampaikan materi pelajaran saja, tapi selebihnya adalah membimbing, mengarahkan, membina peserta didik sehingga memiliki karakter yang terpuji. Melalui mendidik, seorang guru dapat dengan mudah secara bertahap menanamkan nilai-nilai moral yang tidak lepas dari contoh-contoh yang guru lakukan, sehingga akan menjadi suri tauladan bagi peserta didik. Pada saat ini, peran guru sebagai pengajar sangat terlihat dengan jelas. Hal ini akan memberikan kesan secara umum bahwa guru cenderung hanya mengejar tingkat keberhasilan peserta didiknya, hanya terfokus pada nilai-nilai dari mata pelajarannya saja, kurang memperhatikan tingkah laku atau tindakan moral peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Guru adalah suatu profesi yang memiliki warna dan nuansa bagi peserta didik, masyarakat atau lingkungan sosial tempat di mana guru itu bertempat tinggal. Dalam kaitannya dengan fungsinya sebagai pendidik, maka sosok guru adalah merupakan sosok dari pribadi yang terintegritas. Seorang guru dalam posisinya sebagai pendidik berarti sekaligus di dalamnya sebagai pembimbing. Mengingat arahan pembinaan yang dilakukan oleh seorang guru merupakan bagian dari serangkaian upaya pendidikan yang mutlak harus dilakukan. Pada pelaksanaan proses pembelajaran di lapangan, baik yang berlangsung di dalam sekolah maupun di luar sekolah, guru memiliki dua fungsi, yaitu fungsi moral dan fungsi kedinasan. Intinya, dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan kedinasan ataupun di luar kedinasan, yang lebih peka terbaca adalah fungsi moralnya dengan status guru yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga guru pada posisinya sebagai pembimbing dan juga pendidik, nuansa fungsi moral mewarnai dalam wujud pekerjaan yang mutlak sebagai abdi negara, karena nilai finansial bagi guru harus dikesampingkan. Guru sebagai abdi negara senantiasa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu panggilan dari hati nurani, senantiasa menyayangi dan mencintai peserta didik, kemudian menerima peserta didik dengan segala kekurangan dan kelemahannya, dan tidak memiliki keberadaan peserta didik, tidak memilih keberadaan peserta didik,